an'amana bidukhulina fi akhir Sya'ban. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyuballighana Ramadan. Kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana as-sihhata wal afiyah li itmami Ramadan fi nahariha wa layaliha. Kama nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana lailatal qadr fi syahri Ramadan fi hadhihi sanah. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man ta'a bi da'watihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kepanjen Ustadz As'ad dan semua jajarannya, Ketua Ranting Kepanjen, keluarga besar Muhammadiyah Aisyah, pemuda Muhammadiyah Nasyiatul Aisyah, remaja atau IPM dan semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan oleh Allah sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki dan sehat ekonomi. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah sehat mental, spiritual, sehat emosional, sehat intelektual dan sehat finansial. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah sehat Islam dan iman, sehat sandang pangan dan papan, sehat keuangan, pemasukan dan pengeluaran, sehat pertemanan pergaulan, sehat kegiatan, sehat amal perbuatan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang sedih digembirakan oleh Allah, yang susah, yang sulit mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, yang masih punya hajat-hajatnya segera dikabulkan oleh Allah, yang terus berdoa mudah-mudahan doa-doanya diijabah oleh Allah, yang mengharapkan pendamping hidup baik jejaka perawan atau janda dan duda, mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping hidup dan mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah sah. Tinggal 10 hari lagi, nggak apa-apa, bisa. Besok daftar ke KUA, besok lusa akad nikah, insya Allah bisa. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan hutang-hutangnya segera dilunasi oleh Allah. Yang sudah tidak punya hutang, mudah-mudahan tidak hutang lagi. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa terus istiqomah di jalan Allah, terus aktif bergerak, terutama mensukseskan semua program-program perserikatan Muhammadiyah Aisyah, mungkin juga pemuda Muhammadiyah Nasyiatul Aisyah. Mudah-mudahan kalau Allah mencabut nyawa kita, insya Allah husnul khotimah, dan semoga kita nanti dipertemukan di surga Allah, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya tidak panjang, maksimal jam 8 insya Allah, karena setelah ini masih ada tugas kemanten di Jalan Sariwongso Mulyorjo. Setelah itu lanjut lagi ke acara PCA Klojen. Ada ibu-ibu Aisyah di Klojen. Tadi keluar dari rumah sebelum subuh, kajian akad kedua di Masjid As-Salam, Bendungan Riam Kanan. Nyambung terus dan mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kita ikhtiar maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang hadir di sini, mudah-mudahan kita dengan tulus ikhlas mendoakan, membantu moral material. Mudah-mudahan kantor Muhammadiyah Kepanjen segera bisa berdiri dan bisa segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ada yang bertanya-tanya, saya siapa? Di depan ini ada Farid Hamidi. Kalau ada H itu sesungguhnya permintaan dari masyarakat ya, karena ada beberapa orang itu kadang masih melihat
gelar, pangkat gitu ya. Sehingga tulis saja Pak, hanya gitu ya. Sesungguhnya saya agak malu karena saya memang sudah haji, tapi haji saya itu haji tidak bayar. Haji ora sah bayar. Karena dibayari. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah haji 4 kali dan 4-4-nya itu tidak bayar sama sekali. Bahkan saya dibayari. Bayaran haji saya bisa menghajikan ibu kandung dan istri saya. Alhamdulillah, berkah. Kalau gelar, ini sama gelar S1 di sekolah Saudi. Saya dulu cuma alumni Libya, Fakultas Syariah, Jakarta, dan semua program dari Saudi. Dosen dan bahkan beasiswa Saudi saya Libya, Jakarta. Ini adik-adik yang insyaallah nanti bisa dipersiapkan. Waktu zaman saya tidak ada mahasiswi, sekarang sudah dibuka baik program bahasa 2 tahun atau S1 ada kalau S1 itu sekarang banyak, dulu cuma Fakultas Syariah. Dulu ada diploma 1 tahun. Itu bagi dosen-dosen yang ngajar di perguruan tinggi seluruh Indonesia, program diploma 1 tahun itu untuk dosen-dosen itu. Waktu zaman saya kuliah, saya sempat ketemu 1 tahun dengan mantan ketua NU wilayah Jawa Timur. Siapa? Ustaz Marzuki Mustamar. Itu pernah di Libya juga 1 tahun. Itu saya pernah ketemu 1 tahun bersama beliau, sehingga semakin akrab. Tuh sekarang ada 3 S1 jurusan bahasa Arab khusus, yang kedua manajemen dan ekonomi Islam, ini ketiga Fakultas Syariah. Monggo dipersiapkan, ada tes tulis, ada tes lisan, gratis, nggak bayar sama sekali, bahkan dikasih uang beasiswa 1 bulan 200 real, ya lumayan lah untuk bisa hidup. Jadi itu yang saya dapatkan. Kemudian kalau di Muhammadiyah saya di PDM, di Majelis Tarjih, mana juga di LDK, di Majelis Tarjih. Dan kalau di MUI saya di Komisi Fatwa MUI Kota Malang. Ini poin-poin yang pekerjaan saya di KUA Kecamatan Sukun. Kalau ada yang nanti nikah dengan calon istrinya KUA Sukun, monggo silakan, insyaallah saya bantu ya. Bagi yang perawan dan jejaka atau janda dan duda, insyaallah jangan khawatir, syarat nikah namung kali sinten gitu ya, insyaallah. Kalau sudah ada sintennya jangan berlama-lama, kiamat sudah dekat, tanda-tandanya sudah banyak sekali, dan mudah-mudahan kita insya Allah siap untuk membantu memudahkan pernikahan panjenengan, insya Allah itu. Kalau bisa sebelum Ramadan sudah clear. Kalau nggak bisa ya selama Ramadan. Alhamdulillah Ramadan tidak ditutup pernikahan, daftar nikah tetap dibuka. Insya Allah ada, sudah terdaftar ada kurang lebih 12 yang nikah pada bulan Ramadan. Dan insya Allah nikah pada bulan Ramadan itu sesungguhnya sangat mendukung keuangan dan finansial, karena setelah akad nikah nggak ada makan-makan ya, jadi cocok gitu bagi yang tapi kalau bisa ya dibawain lah berkat untuk buka puasa gitu ya, insya Allah. Tapi jangan kulupan, kalau kulupan pasti nanti basi. Kalau bisa yang mentahan ya, yang keringan. Mentahan itu bukan uang, bukan berkat isinya uang, jangan. Jadi berkat isinya yang mentahan, yang keringan, biar nanti bisa dimakan buka. Dan itu kita niatkan yang memberi buka puasa, insya Allah akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa, insya Allah itu. Monggo. Ini barangkali sedikit perkenalan, dan Ramadan tinggal hitungan hari, 10 hari lagi insya Allah. Tadi sampaikan oleh Ustadz As'ad,
malam 18 kita sudah taraweh, dan alhamdulillah Muhammadiyah tahun ini bukan hisab tapi pakai KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, dan alhamdulillah sudah internasional, dan insya Allah berbagai prediksi negara-negara Timur Tengah juga akan sama dengan kita. Tetapi kalau kemudian nanti seandainya pemerintah mengumumkan tidak tanggal 18 atau tanggal 19, maka jangan kita ganggu, jangan kita merasa yang paling benar, mereka salah, enggak, karena masing-masing ada dasarnya. Insya Allah semua benar, yang salah yang tidak puasa, betul. Itu kemudian tentang Ramadan, insya Allah ayatnya sudah sangat hafal sekali ya, Al-Baqarah 183, dan hadis Rasulullah. Kalau ini satu di antara sekian banyak hadis tentang Ramadan yang insyaallah jenengan sudah hafal. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini bisa bermakna dua, majazi dan kiasi, hakiki dan majazi. Hakiki artinya benar-benar pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Kok bisa begitu? Iya, karena Ramadan mudah sekali untuk banyak berbuat baik, beramal soleh. Beda dengan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan mau terawih itu wabot, mau terawih, mau apa? Sholat malam, wabot. Tapi ketika Ramadan, alhamdulillah, terutama hari pertama sampai membludak, masjid musola biasanya penuh hari pertama. Gitu ya. Hari kedua, ketiga sudah mulai ada kemajuan soft. Itu hampir di mana-mana. Ini berarti menunjukkan semangat untuk Ramadan. Salat malam, baca Al-Qur'an di luar Ramadan awabot. Tapi ketika Ramadan, alhamdulillah nuansanya masjid semuanya tadarus, musola, sehingga kita juga kalau enggak itu kok kayak kenemenen gitu loh. Nah ini ketika Ramadan mudah sekali kita untuk berbuat baik. Meskipun ketika kita ini kalau pegang Al-Quran itu setan nggak akan tinggal diam. Setiap kita yang pegang Al-Quran itu setan langsung nyebar dua hal. Serbuk di mata, bawaannya ngantuk. Yang kedua paku di bokong, bawaannya pengen cepat pindah ke depan TV atau HP. Tapi ini perjuangan. Maka nanti amal soleh ketika Ramadan itu, ketika dimudahkan oleh Allah, infak sedekah ketika Ramadan itu gampang sekali. Bahkan kita bisa insya Allah berfastabiqul khairat. Nah itulah yang bisa mengantarkan masuk surga. Pintu surga dibuka dengan mudahnya amal soleh yang kita lakukan. Otomatis pintu neraka nggak berguna, dikunci, neraka ditutup. Dan yang utama adalah setan nggak bisa mengganggu kita. Ini makna hakiki. Makna majazi kiasan, pintu surga dibuka seperti yang saya sampaikan tadi itu, pintu surga meminta kita untuk ayo masuklah dengan amal kebaikan, mulai dari kita makan sahur itu juga ibadah, kemudian kita sholat subuh berjamaah, kemudian ada kultum, setelah itu kemudian kita mungkin nunggu sampai sholat suruh, kemudian kita tambah dengan tadarus, kita kemudian ke kantor bekerja sampai sholat duhur, sampai kemudian kita siap-siap untuk buka puasa, setelah itu kemudian kita ke masjid sholat taraweh, witir, setelah itu kemudian kita mungkin tadarus sampai malam. Ini pintu surga, amalan-amalan masuk surga, otomatis amalan neraka tertutup. Setan nggak mampu menggoda kita, karena dari bangun tidur sampai akan tidur kita disibukkan dengan amal soleh, amal kegiatan, sehingga seakan-akan setan nggak berkutik mengganggu kita. Mungkin ada yang protes. Ada seseorang itu yang ketika Ramadan masih juga nggak bisa menjaga lisannya, omongannya, masih juga mencuri, masih juga korupsi, masih juga mungkin ya molimo dan lain sebagainya. Apakah hadis ini salah? Apakah kemudian setan itu leluasa menggoda? Padahal Rasulullah mengatakan setan dibelenggu, diikat. Jawabannya itu bukan godaan setan, itu gawan bayi. Ketika Ramadan masih juga berbuat salah, berbuat dosa, maksiat,
Masih juga molimo misalnya, itu gawan bayi, karakter muncul nampak di situ. Jadi maka orang itu bisa kelihatan sesungguhnya pada bulan suci Ramadan itu. Tuh. Baik, bicara ini panjang sekali. Nah, puasa itu dari bahasa Arab soma yasumu siyaman wa sauman asyam. Secara definisi puasa itu al-imsak anil mufattirat biniyah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari perkara-perkara tertentu dengan niat terbit fajar kedua subuh hingga terbenam total matahari maghrib. Jadi yang pertama, puasa itu kalau bahasa Jawanya ngempet. Ngempet, ada makanan jangan dimakan, ada minuman ngempet jangan diminum. Dekat kita ada suami, ada istri jangan dimakan, ya, jangan diminum enggak, ya jangan diutik. Menahan, ngempet dari sesuatu yang asalnya halal menjadi haram, mulai dari subuh sampai maghrib. Nah ini ibadah, tapi harus disertai dengan niat. Kalau nggak niat, nggak diterima puasa itu, nggak ada nilainya. Karena innamal a'malu bin niat. Tentang niat ini sendiri, an-niyatu a'malul qalbi. Niat itu amalan hati. Jadi tidak harus dilesankan, tidak harus diucapkan. Sampai Imam Syafi'i sendiri menyebutkan itu. An-niyatu amalul qalbi. An-niyatu fil qalbi. Imam Syafi'i rahimahullah. Silakan dirujuk. Saya dulu ketika kuliah, dosen saya dari Syam, Damaskus, Profesor Dr. Abdurrahim At-Tohan. Itu teman-teman yang dari sebelah itu menyampaikan ini bahwa niat itu diucapkan. Beliau kemudian menyampaikan, bahkan kemudian akhirnya ngajak ke perpustakaan fikih madhab Syafi'i, dibuka semuanya, dan ternyata Imam Syafi'i sendiri menyebutkan niat itu adalah amalan hati. Niat diucapkan itu cuma di dua hal, pas haji atau umroh. Itu labbaik Allahumma hajjan kalau haji, atau umroh labbaik Allahumma umrotan. Kalau haji tamattu di awal dengan labbaik Allahumma umrotan mutamatti'an biha ilal hajj, itu diucapkan karena memang syariatnya seperti itu. Ya, ketika kemudian ada yang melafadzkan sementara kita meyakini itu adalah amalan hati, jangan diusik, biarin sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Mereka punya alasan untuk meyakinkan, biar yakin, mantep begitu loh. Meskipun sesungguhnya yang dinilai oleh Allah adalah niatnya, bukan lesannya. Contoh, ketika seseorang sholat duhur, kemudian lesannya mengucapkan usolli fardhal asri arba'a raka'atin lillah, padahal hatinya tadi sebelumnya niat sholat duhur. Yang tercatat ucapan atau niatnya? Niat. Meskipun ucapannya mengucapkan saya niat sholat asar, padahal hatinya niat sholat zuhur. Yang dicatat itu hatinya, bukan lesannya. Sebagaimana ketika jam 3 pagi kemudian ngambil nasi, lauk dan sebagainya, itu kemudian kita meskipun tidak kita ucapkan tetapi dalam hati kita niat puasa, maka sudah tercatat niat. Dan memang ini harus innamal a'malu binniyat itu. Karena ketika kemudian ada orang jam 3 pagi kemudian ngambil air, ngambil nasi, ngambil lauk, kira-kira kalau dalam hati itu niat puasa, sahur untuk niat puasa atau niat sarapan? Insya Allah niat puasa. Kalau niat sarapan itu ya kebacut, jam 3 kok sarapan itu kan ya kenemenen gitu. Nah itu ketika kita ngambil air wudhu, niat apa setelahnya? Sholat. Meskipun tidak diucapkan, insya Allah sudah ada, ya kita akan wudhu untuk sholat gitu. Untuk niat puasa Ramadan itu beberapa pendapat mengatakan bisa nanti ketika sahur pertama, hari pertama kita niatkan dalam hati niat puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh aja, jangan 29 atau 30, karena bisa jadi 29 atau 30. Karena Ramadan tahun ini berapa hari? Karena kita tanggal 20 Maret insya Allah ya. Ya 30 hari. Berarti intinya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh.
Kalau kemudian beberapa ulama menyampaikan harus diperbarui setiap hari, nggak apa-apa. Ketika kita makan sahur lalu kemudian niat puasa hari pertama, niat puasa hari kedua, niat puasa hari ketiga, dua-duanya boleh. Ya, nggak masalah dengan menyebutkan hari. Nah, biasanya kalau menyebutkan ini sudah hari ke-30, hari ke-20, hari ke-21 itu kadang-kadang kok cek dihitungi tok wae berarti kepengin cepet nang riyoyo gitu loh. Biasanya ada yang sampai seperti itu. Enggak, ya kita niatkan seperti itu. Itu niat. Terbit fajar kedua subuh ini juga ada masalah karena di kita ada perbedaan antara yang umum dengan Muhammadiyah. Azan subuh itu kan kita berbeda berapa menit? Ya, 8 menit sekitar itu. Kita ngambil yang mana? Karena kita Muhammadiyah ya kita ngambil Muhammadiyah nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk menyempurnakan itu kita ambil 10 menit sebelumnya. Atau ketika misalnya sudah imsak itu udah berhenti semua. Sesungguhnya itu masih lampu kuning, belum lampu merah. Imsak itu lampu kuning. Kita masih boleh makan minum, tetapi untuk kehati-hatian maka lebih baik kita sudah berhenti. Ya, kecuali kalau bangun lalu kemudian imsak maka segera ya ngambil nasi terus kemudian kasih kuah yang banyak dileki wae atau roti dicelup pakai susu atau apa dileki wae cepet biar karena insya Allah nanti ketika sahur itu kita paksakan ya Bapak Ibu, meskipun makan yang paling tidak senang itu ya makan sahur ya, maka paksakan karena tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena dengan sahur itu berkah dari Allah ya. Makan sahurlah, kita paksakan meskipun kita tidak senang kondisinya kurang mood makan, maka paksakan untuk makan sahur. Meskipun sahur kita cuma pakai kambing guling sama es campur misalnya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian hingga terbenam total matahari Maghrib pun ini juga perlu kemudian kita ingatkan. Alhamdulillah sudah dibagikan jadwal imsakiyah. Ini penting sekali. Terus jam harus benar ya, karena pernah terjadi ada seseorang itu yang tidur mungkin habis sholat asar barangkali sudah sholat, lalu kemudian bangun itu jam 4:30, kondisi gelap, bahkan ada rintik-rintik hujan. Dan hari-hari ini sore kita kan juga seperti itu. Yang bersangkutan ini terbangun karena mendengar azan, langsung berbuka. Padahal itu azan, lomba azan dari masjid dekat rumah. Astagfirullah. Makanya takmir masjid jangan mengadakan lomba azan ketika Ramadan. Itu bahaya. Ya, jenengan ikut bertanggung jawab kalau ada orang yang berbuka gara-gara, karena yang namanya adzan itu nggak ada perbedaan antara adzan asar dengan adzan maghrib. Muadzin nggak pernah ngomong, masyarakat semua ini adzan asar loh, Allahu Akbar, nggak ada. Antara adzan maghrib dengan adzan asar dan seterusnya sama. Itu. Ini poin-poin yang harus kita jaga nanti. Baik, kemudian hikmah puasa secara global ada 5, banyak sekali. Tapi ini poin-poin yang nanti bisa disampaikan kemana-mana karena ini yang paling penting. Yang pertama, melatih sifat jujur dan amanah. Karena puasa itu hanya Dia dan Allah yang tahu. Dan ini sifat yang paling utama di zaman yang semua serba kebohongan, kedustaan, pencitraan, keculasan. Maka jujur amanah ini penting. Contoh, ketika kita sedang puasa Ramadan, mungkin hari-hari pertama jam 11 di kamar kita ada air 1 gelas atau mungkin ada es 1 gelas. Apakah kita berani nyeruput sak seruput? Enggak berani. Kenapa? Membatalkan puasa. Kan enggak ada yang melihat. Allah Maha melihat. Malaikat Raqib Atid mencatat. Kita enggak jadi nyeruput meskipun sak seruputan. Batal puasa kita. Ini ajaran yang luar biasa. Di luar pun juga demikian. Meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang ngawasi, kita itu sesungguhnya diawasi oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Ditambah dengan kita diawasi oleh 2 makhluk Allah, malaikat Allah, Raqib dan Atid. Di surat Qaf ayat 16, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Apa yang keluar dari lisan kita dicatat malaikat Raqib dan Atid.
melatih jujur, amanah. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, kalau pagi-pagi misalnya jenengan mau nyuci baju suami atau siapa, di saku baju suami jenengan ada uang 100.000, matur nopo boten? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Baru ngomong masalah jujur, amanah, jawabannya kok 100% boten gitu. Nemu Pak, nemu. Itu bukan nemu itu. Nah, itu amanah, kejujuran kita dipertanyakan di situ, Bu. Yo. Matur Pak, matur suwun. Bu, hati-hati Bu. Ketika ada uang 100.000 di saku suami, baju suami jenengan atau celana, itu bisa jadi suami jenengan nguji jenengan, ngetes jenengan. Loh iya, bisa jadi ngetes jenengan, istriku amanah apa enggak, jujur apa enggak, gitu loh. Ada yang belikan dulu Pak bebek goreng, bebek macam-macam gitu, terus kemudian disuguhkan pas makan siang. Suami pas makan pulang mungkin barangkali kerja, kok tumben menunya istimewa, ada bebek goreng, ada bebek bakar macam-macam. Ya itu tadi uang 100.000 jenengan yang di baju kantong itu. Ya. Nah, ini yang pertama ya. Di luar kita harus jujur. Apalagi warga Muhammadiyah ini alhamdulillah terkenal jujur-jujur insya Allah. Amin. Terkenal insya Allah amanah-amanah. Insya Allah nyaris tidak ada yang tersandung korupsi mudah-mudahan. Amin insya Allah. Ini poin-poin yang penting nomor 1. Nomor 2, melatih sifat sabar dan pengendalian diri. Sebab puasa melemahkan jalan setan. Tadi saya sampaikan, makanan minuman di depan kita yang asalnya halal, sabar, tunggu dulu sampai adzan maghrib. Sabar ketika kita memungkinkan untuk mengambil yang bukan hak kita, memungkinkan kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Ramadan mengajarkan kita untuk sabar, menjaga lisan. Nanti soal akan kita singgung ini. Sabar dan pengendalian diri, ini hikmah daripada Ramadan, puasa. Yang ketiga, membiasakan zuhud terhadap dunia. Jangan diperbudak dunia. Ramadan mengajarkan itu. Makanan banyak di rumah kita, enggak kita makan. Kenapa? Karena belum waktunya. Secukupnya saja. Jangan sampai diperbudak dunia. Waktunya azan berkumandang di mana-mana, masih sibuk aja dengan dunianya. Meskipun ibu-ibu di rumah kadang-kadang juga ada dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, sik goreng ayam. Dielingno bojone, salat Bu, sik goreng tahu tempe. Wis 15 menit dielingno, salat wis 15 menit, sik goreng lombok bawang brambang tomat terasi. Habis itu nyambel, habis nyambel makan, habis makan tolong penuhi panggilan Allah. Jangan diperbudak oleh dunia, apalagi cuma makanan. Insya Allah jenengan tinggal plek, matikan untuk penuhi panggilan Allah. Sholat jenengan gak akan mati kelaparan, insya Allah. Toh sholat yang kita lakukan juga tidak lama. Mohon maaf kalau kita jamaah paling 10 menit. Apalagi kalau ibu-ibu sholat sendiri di rumah, paling cuma 5 menit. Mohon maaf, model saya jenengan paling-paling yang dibaca itu kan ayat-ayat dan surat-surat the best seller. Kalau nggak wal asr, kulhu, ina atau ina, idza jaa. 5 menit selesai. Penuhi dulu panggilan Allah. Mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan jenengan. Saya tidak begitu percaya misalnya ada di antara jenengan yang rakaat pertama sholat duhur itu baca surat Yasin, rakaat kedua Al-Waqi'ah, gitu loh. Sholat asar rakaat pertama Ar-Rahman. Gak percaya blas lho, kula mboten percaya gitu loh. Malaikat wis apal jenengan, waladhdallin mesti wal asr. Waladhdallin mesti kulhu. Ngimami sholat tarawih rada dawa titik ae wis protes, ana sing bengok-bengok teko mburi, kulhu ae, kulhu. Maka panggilan Allah, hayya 'alas shalah, labbaik Allahumma labbaik, itu sesungguhnya tidak hanya panggilan haji, panggilan adzan itu juga panggilan Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sementara ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, Allah itu memberikan janji bonus. Setelahnya apa? Hayya 'alal, aku akan berikan sukses.
keberuntungan dunia dan akhirat. Ini janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tapi kita sering nunda-nunda sholat, padahal untuk masalah-masalah yang kita hanya masalah-masalah dunia kita sering. Makanya kita diminta dengan puasa Ramadan, mari kita nanti zuhud terhadap dunia. Jangan kita over terhadap dunia. Pagi, siang, malam nggak akan pernah ada puas. Meskipun kita sudah punya uang 1 triliun, masih pengen 2 triliun dan seterusnya. Itulah kata Rasulullah. Siapapun ketika sudah punya emas 1 bukit, 1 gunung, masih pengen 2 bukit, 2 gunung dan seterusnya. Yang penting kita cari berkah. Coba tolong kalau kita bandingkan saja yang pernah haji atau umroh, semua pedagang-pedagang di Makkah Madinah itu rata-rata buka toko itu cuma beberapa jam. Sebelum adzan setengah jam tutup, nanti setengah jam, 1 jam setelah adzan sudah sholat baru buka, nanti tutup lagi, buka lagi. Kaya mereka. Coba di kita ada yang buka 24 jam sampai ada yang buka 25 jam. Yo gak sugi-sugi. Berkah. Ke depan ini harus kita rubah ini ya Allah. Ada yang pengen untuk bisa haji atau umroh, panggilan Allah haji umroh itu jauh, Makkah Madinah, yang dekat saja sholat kita cuekin Allah. Maka jangan salahkan Allah ketika kemudian kita doa nggak dikabulkan oleh Allah, karena ketika Allah manggil kita, kita cuekin Allah. Ketika gue manggil lu cuekin gue. Maka ketika lu manggil gue cuekin lu. Kasihan deh lu. Nih tolong ke depan ini ya, yang masih suka nunda sholat ya, jangan jadikan sholat itu adalah beban. Justru ketika kita tidak sholat, hidup kita akan penuh dengan beban. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal dan akan kita tinggalkan. Kita mati gak bawa harta, yang kita bawa cuma kain kafan. Itu pun bantuan rukun kematian. Apa yang kita bawa? Nih, ke depan harus kita perbaiki. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin, terutama duafa lemah. Ini akhlak sosial. Akhlak kita baik, hablum minallah, tapi kalau tidak dilengkapi dengan hablum minan nas, gak akan masuk surga. Surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal. Termasuk puasa ini mengajarkan itu. Bahkan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah dalam sebuah hadis, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Man ya Rasulullah, siapa yang jenengan sebut yang maksud? Alladzi yabitu sab'an wa jaruhu ja'i. Ketika dia bisa tidur nyenyak dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya ada yang kelaparan. Enggak beriman orang itu. Maka kita diminta untuk peduli sosial, hablum minan nas ini. Dan puasa ngajarkan itu. Ya Allah, begini loh rasanya orang lapar, begini rasanya orang haus. Sementara fakir miskin itu gak punya uang untuk membeli makanan minuman. Kalau kita, Masya Allah, meskipun kita sedang puasa itu banyak sekali makanan minuman. Di rumah ada beras 1 karung, ada gula 10 kilo, ada minyak 10 liter. Terutama yang punya toko itu insya Allah banyak makanan itu loh. Oleh karena itu maka ini harus kita terus tanamkan, dan 5 sikap inilah yang terus kemudian nanti kita terus tingkat upgrade dan update. Yang terakhir, memberi manfaat kesehatan. Sumu tasihhu, berpuasalah agar sehat. Alhamdulillah puasa ini kemudian diadopsi sama dinas, sama dunia kesehatan. Ada mau operasi biasanya suruh operasi, suruh puasa. Bahkan ada terapi ketika sakit tertentu dengan puasa. Ada yang puasa Daud, ada puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Karena memang puasa ini menyehatkan secara medis. Baik, bicara ini panjang. Kemudian jamaah rahimakumullah, hukum puasa Ramadan jelas hukumnya wajib. Ini firman Allah Al-Baqarah 185 dan hadis Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin, itu Islam dibangun dengan 5 perkara. Ini barangkali karena tidak nyatat, mungkin materi bisa dibagikan nanti ya, insyaallah kepada yang hadir ya. Saya biasanya nulis 1 lembar kemudian saya bagikan. Kalaupun tidak ya minta tolong untuk yang materi ini dibagikan, karena
Model saya jenengan ini biasanya apalagi yang sudah umur 50 tahun ke atas itu sering mlebu kuping tengen, metu kuping tengen gitu ya. Mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Mental, Pak, gitu loh. Sampai di rumah mau opo, pokoknya tentang poso wis ngono. Itu karena ada yang sepertinya mendengarkan koyo ing ngrungokno tapi arwahnya terbang kemana gitu ono sing modele ngono iku. Apa maneh sing senden menikmati kerotok ngantuk gitu itu loh. Itu agak poin-poin nanti bisa dibagikan ya. Baik. Kemudian tadi hadis Rasulullah dibangun atas 5 landasan, 5 perkara tadi, syahadatain ya, salat, zakat, haji dan puasa. Bahkan ijma ulama. Ijma itu kesepakatan semua ulama. Puasa Ramadan itu wajib. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah kafir. Naudzubillah. Tapi ini beda dengan orang itu meyakini, mengimani bahwa puasa Ramadan itu wajib, tapi karena sesuatu males atau apa sehingga dia tidak puasa, maka orang ini tidak sampai kafir, tapi fasik. Tapi fasik itu mendekati kafir itu. Nah, tolong upayakanlah semaksimal mungkin kita tetap puasa ya. Dan ini bagi yang mengingkari wajibnya, misalnya puasa itu nggak wajib, Quran nggak ada, hadis nggak ada, dia bukan wajib, maka orang ini sesungguhnya sudah kafir, meskipun sholat, puasa, zakat, haji, keluar dari Islam. Naudzubillah. Baik. Kemudian syarat puasa Ramadan Islam, orang kafir tidak wajib puasa, orang kafir wajib masuk Islam. Gitu. Yang kedua, balik dan berakal. Balik itu kalau laki-laki mimpi ketemu gerandong gitu ya, sehingga akhirnya basah. Oh, gerandong. Enggak, mimpi basah. Keluar sperma itu. Dan yang wanita, ibu-ibu yaitu haid. Berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Betul. Orang gila tidak wajib melakukan apapun karena ghairu mukallaf. Orang gila tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Puasa Ramadan juga tidak wajib itu bagi orang yang gila. Maka kalau pengen tidak puasa Ramadan, boleh gila. Tapi tetap dicatat, mulai gilanya kapan. Kalau gilanya setelah berakal, ya tadi, setelah mukallaf, setelah itu diproses. Tapi kalau gilanya sebelum itu bisa. Maka ada ungkapan Arab itu kun majnunan walakal jannatu majjanan. Kalau pengen masuk surga gratis, boleh memilih gila. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada yang seperti itu. Berakal ya. Kemudian yang ketiga, mukim dan sehat. Mukim itu tidak bepergian. Bepergian pun itu beberapa ulama memberikan batasan, yaitu yang bolehnya dijamak dan qashar 85-90 kilo. Tetapi sesungguhnya ilat bolehnya tidak puasa bagi yang musafir adalah al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu ketika kondisinya berat. Kalau dilanjutkan puasa itu membahayakan nyawa atau bisa bikin sakit. Itu boleh tidak buka, boleh tidak puasa, boleh berbuka, tapi wajib mengganti pada hari yang lain ketika tidak musafir. Mas, Mbak, kok gak poso, gak puasa, kenapa? Saya musafir. Kemana? Ke Dinoyo misalnya, atau ke Landung Sari, atau kalau di sini yang dekat itu ke Karangkates misalnya, itu bukan musafir. Itu apa ya namanya ya? Ya wis. Jalan-jalan itu bahasa Arabnya musafir, safar. Ilatnya ini yang paling utama, masyaqqah. Meskipun ke Jakarta 700 atau 1000 kilo, tapi kalau naik pesawat cuma 1,5 jam, maka tidak ada masyaqqah. Boleh untuk berpuasa, tidak harus tidak puasa. Bahkan beberapa ulama mewajibkan untuk tidak puasa meskipun jauh 1000. Saya dulu naik kereta api Gaya Baru malam Jakarta Surabaya, itu tiketnya masih 7.000. Itu berdiri, Pak Bu. Dan ini sudah biasa. Kita berlomba dengan para yang naik kereta itu karena pengen lebaran bersama keluarga. Meskipun berdiri Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, sampai WC gerbong itu penuh semua. Tapi ya gitulah nasibnya orang kecil, nggak apa-apa. Tetap puasa. Alhamdulillah, nggak mokel. Meskipun banyak jualan es, banyak jualan macam-macam itu ya kita bisa pertahankan itu semuanya. Kalau misalnya meskipun ke pantai laut yang paling selatan, misalnya daerah mana? Pulau Sempu misalnya. Dari sini jalan kaki ke sana.
tidak memungkinkan untuk bisa lanjut karena kondisi lemah, maka boleh untuk tidak puasa. Intinya al-masyaqqah, berat. Kemudian sehat. Syarat puasa, kalau sakit boleh tidak puasa dan nanti diganti setelah hari Ramadan, Syawal dan seterusnya. Sakit pun ini sakit yang membolehkan tidak puasa. Mas, Mbak, kenapa enggak puasa? Saya sakit, Pak. Sakit apa? Panu, kadas, kurap. Enggak. Sakit yang membolehkan tidak puasa itu kalau dilanjutkan akan membahayakan kesehatannya, bahkan nyawanya. Sakit yang masuk rumah sakit pakai infus gitu. Sakit gigi misalnya, boleh enggak tidak puasa? Sakit gigi boleh puasa atau boleh mokel tidak puasa? Ada yang pernah sakit gigi? Pas Ramadan sakit gigi. Kalau kondisinya tidak memungkinkan dan harus minum obat, boleh tidak puasa. Saya pernah seperti itu juga, jam 1 sakit gigi, Masya Allah. Tak pertahankan nungsang jempalik, saya loworo sampai akhirnya kemudian ya sudah, dengan izin Allah kita batalkan, kita cari obat sakit gigi. Sakit gigi ternyata lebih sakit daripada sakit hati. Ini sehat ya. Baik, tidak dalam kondisi haid dan nifas, ini bagi ibu-ibu ya. Rukun puasa yang pertama niat, tadi harus ada niat, innamal amalu binniat. Yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Apa yang membatalkan puasa? 1. Riddah, murtad, keluar dari Islam. Jam 5 kurang setengah jam adzan maghrib, jam 5 sore kemudian murtad, batal puasanya, bahkan batal Islamnya. Yang kedua, makan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Jam 11 masuk ke kamar minum setengah gelas es campur. Astagfirullah, kan Ramadan. Lanjutkan puasanya, bukan lanjutkan minumnya. Langsung ditaruh. Eman Pak, sekalian aja gitu. Nggak bisa. Ya. Yang ketiga, kalau tadi makan minum dengan sengaja yang membatalkan puasa, yang ketiga adalah jima, hubungan suami istri. Tidak perlu ada keterangan sengaja atau tidak. Iya, nggak ada suami istri hubungan lalu kemudian nggak sengaja Pak, nggak mungkin. 2 orang, suami atau istri, sing nggak sengaja mungkin sing lanang, suami nih, tapi sing wedok poso iki Ramadan, gitu loh. Nggak mungkin, makanya tidak ada bahasan jima dengan sengaja, enggak. Pokoknya jima hubungan suami istri. Makanya terutama yang pengantin baru ini kan masuk dalam kategori sutet, saluran umum tegangan tinggi. Maka ketika Ramadan harus kalau perlu kegencatan senjata. Kalau perlu jangan dekat-dekat, apalagi pas Ramadan ini. Ini karena nomor 3 ini kafaratnya besar Bapak Ibu. Memerdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa karena nggak mampu memberi makan fakir miskin 60 orang, berat. Maka terutama yang pengantin baru tadi hati-hati. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja, masturbasi, onani, atau tadi hubungan suami istri. Kalau mimpi jam 1 habis zuhur tidur, kemudian keluar mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa. Setelah itu kemudian mandi dan lanjut. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas. 1 bahkan 5 menit sebelum adzan maghrib kemudian haid, batal puasanya. Gak boleh eman Pak, Allah sudah mencatat kebaikan jenengan puasa, nanti diganti pada hari sesudahnya. Terus obat untuk atau suntikan yang dapat mengganti fungsi makanan. Obat atau suntikan termasuk transfusi infus, itu kan mengganti makanan, batal puasanya. Muntah dengan sengaja, keluar darah dalam bentuk banyak seperti bekam donor darah. Ini kemarin ketika saya sampaikan ada Bapak Ibu yang menyampaikan, saya nggak ada masalah Pak dengan bekam hijamah atau dengar donor darah. Insya Allah nggak ada masalah ketika puasa tidak mengganggu kesehatan saya. Silakan kalau gitu, nggak ada masalah. Ya, karena Rasulullah itu dengan menyuruh ketika bekam atau donor darah itu dalam rangka preventif. Kan biasanya langsung kondisinya lemah, bahkan membahayakan nyawa. Ini poin yang kemudian bukan pembatal puasa pakai celak. Yang kedua, obat tetes mata atau hidung atau telinga. Yang nomor 2 ini pun juga kemarin ada yang tanya, Pak, ada yang masuk ke tenggorokan bagaimana?
terasa begitu loh. Saya tanya, jenengan tetes matanya berapa gelas? Kok sampai masuk tenggorokan gitu loh. Ya pokoknya ada yang terasa pahit-pahit di tenggorokan gitu loh. Kalau itu insya Allah tidak sampai kepada membatalkan, tidak ada yang masuk, dan itu efek daripada itu. Ya sewajarnya lah, tetes mata, tetes ini tidak membuatkan puasa. Parfum, wangi-wangian, suntikan pengobatan selama tidak nutrisi tadi. Kemudian keluar madhi. Madhi itu ada 3 dalam diri seorang itu: mani, madhi, wadi. Mani itu cairan putih yang keluar karena rangsangan seksual atau hubungan suami istri dengan memancar deras. Tapi kalau madhi keluar karena rangsangan seksual tapi keluarnya cuma sedikit. Cuma tidak ada seperti mani yang memancar tadi itu. Dan ini najis, madhi, perlu untuk dicuci, tapi tidak membatalkan puasa. Wadi itu keluar karena BAB, BAK, karena ngeden sehingga akhirnya ada yang keluar cairan seperti itu. Nah ini 3 itu tidak membatalkan puasa. 2 madhi dan madhi. Yang ke-6, debu atau lalat terbang yang masuk ke tenggorokan dan tertelan, keleleken laler tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi nek sengaja ngwelek laler terus dilek, itu batal puasanya. Gitu ya. Cek nemene gitu ya. Obat hirup, obat kumur, tetapi sampai kepada syariat wudhu itu kan ada berkumur ya. Tapi kalau khawatir takut sambil menyelam minum air, kayak dulu ketika masih kecil ya, masih belajar puasa itu kan pura-pura berkumur mau sholat padahal orang yang dilek, nah itu batal, nggak boleh. Kalau khawatir seperti itu lebih baik nggak usah berkumur, nggak apa-apa ya. Nggak enak Pak, nanti baunya kan nggak enak, bau mulut itu kan nggak enak. Nggak apa-apa, kalau bau mulut orang yang berpuasa itu di mata Allah sama seperti bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi ojo obral gitu, itu menyakiti teman, itu nggak boleh itu ya. Obat kumur, kemudian obat luka kayak betadin, obat merah itu nggak apa-apa. Menelan air liur atau dahak sepanjang itu biasa, nggak apa-apa. Keluar sedikit darah, luka atau pemeriksaan golongan darah, dan pembatal puasa yang dilakukan tanpa sengaja. Baik, yang disunahkan puasa tadi sahur, meskipun cuma pakai kambing guling sama es campur, nggak apa-apa. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jangan punya anggapan sok alim, saya bukanya nanti aja setelah sholat taraweh biar kelihatan kuat perkasa. Enggak, ini sunnah Rasul. Umatku selamat dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka dalam sebuah hadis ya. Jadi ketika adzan langsung berbuka, meskipun cuma dengan rawon sama es durian misalnya, nggak apa-apa gitu ya. Berdoa ketika berbuka, jangan lupa doa yang syar'i. Contohnya adalah kalau Allahumma lakasumtu itu sebenarnya ada beberapa yang mempermasalahkan, tapi yang jelas-jelas ada nasnya adalah ketika kita berbuka kita baca apa? Zahabat doma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu tapi silakanlah mau doa apa saja selama itu baik, nggak apa-apa. Menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, gosok gigi itu disunahkan. Tapi kalau khawatir nanti ketika berkumur ada yang masuk, nggak usah. Kecuali kalau siwaknya ditelen, nah itu baru masalah. Yang ke-6, memberi makan pada orang lain untuk berbuka karena pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ke-7, berbuat baik pada sanak keluarga kerabat, memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Ke-8, zikir, tadarus Al-Quran. Tolong keluarga besar Muhammadiyah jangan kalah dengan mereka-mereka yang habis hijrah. Mereka punya baik itu artis ataupun siapa, konglomerat atau siapalah, itu mereka punya program one day one juz. Nah kita kalau bisa sesungguhnya itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan itu satu hari satu kalau di luar Ramadan satu hari satu juz. Kalau di Ramadan satu hari satu ain. Waduh, malah ada pengurangan jauh sekali kan begitu ya. 2 juz, 3 juz dan lain sebagainya. Tahu Imam Syafi'i rahimahullah yang kita jadikan imam kita, ketika Ramadan itu satu hari khatam 2 kali. Satu hari 60 juz, khatam 2 kali. Tapi Imam Syafi'i itu mulai dari bulan Syawal, Ramadan, pertengahan mulai dari bulan Sya'ban, kemudian Ramadan, pertengahan Sya'ban sudah nggak kerja. Nyambut Ramadan ini dengan luar biasa. Beliau pedagang sehingga bebas.
Kalau mau jenengan ikuti pendapat kebiasaan beliau nggak kerja mulai dari bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya nggak apa-apa. Kalau jenengan PNS atau pegawai swasta, ya mungkin belum sampai masuk hari pertama jenengan sudah dapat kiriman SP, bukan surat peringatan, tapi surat pemecatan dengan tidak hormat. Tapi kalau pedagang silakanlah. Nah, bagaimana beliau memberikan nafkah kepada keluarganya? Ya, keuntungan yang 10 bulan itu dipakai untuk Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Ini luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan itu. Satu hari 5 juz saja wis kadang-kadang wis megap-megap. Tapi kalau perlu kita upayakanlah. Kalau Imam Syafi'i satu hari khatam 2 kali 60 juz, kita target itu loh. Satu hari 5 juz. Kalau nggak bisa satu hari 3 juz begitu loh. Ojo juz apokat, juz jambu, juz apa Pak? Juz melon, juz panganan tok wae. Ojo, ke depan kita harus rubah itu semuanya. Baik, aktif di kajian keislaman. Hadir. Kalau ada Muhammadiyah isi yang adakan kajian-kajian, kita hadir. Rata-rata kajian loh, enggak sampai 1 jam. Roto-roto. Ada yang 1 jam setengah. Itu pun kalau enggak datangnya terlambat. Kalau datangnya terlambat paling cuma 15 menit. Mohon maaf yang terlambat jangan tersinggung. Ya, kalaupun tersinggung alhamdulillah. Ya. Tapi rata-rata karena yang terlambat itu biasanya karena ada sebab. Kalau enggak sebab enggak mungkin terlambat. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa menghitung. Itu pun kalau 1 jam itu mendengarkan. Karena tadi ada yang koyo yang ngrungokno tapi arwahnya terbang kemana begitu. Itu poin-poin yang ke depan kita upayakan untuk kita ganti. Segera mandi janabat sebelum subuh bila sedang junub. Baik, pembahasan berikutnya Bapak Ibu, agar puasa kita lebih berkualitas. Rasulullah menyampaikan peringatan yang luar biasa dan kita sudah sering mendapatkan materi atau hadis ini. Rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju'. Riwayat yang lain, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Berapa banyaknya? Artinya banyak sekali orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ini peringatan Rasulullah, sehingga mari kita canangkan Ramadan ini Ramadan terbaik kita sepanjang sejarah hidup kita. Jangan sampai puasa kita cuma tidak makan, tidak minum dan menahan hubungan suami istri di siang Ramadan. Ini puasanya orang awam, bahkan puasanya binatang. Ada binatang itu yang puasa, ular, poso, jadi entung, kepompong, terus kemudian jadi kupu. Ada ulo ya poso, melungsungi, ganti baju. Meskipun beberapa ulama itu jadilah ketika kita puasa itu seperti ulat. Ular itu semua orang menjijikkan, pegang aja bisa kena gatel. Tapi ketika kemudian berpuasa, berkolaborasi, yang jadi kepompong itu apa namanya? Bermetamorfosis. Ya, mencari kata itu kok susah. Terus habis itu kemudian jadi kupu. Masya Allah, semua orang pengen lihat, pengen pegang. Makanya ada museum kupu. Tapi nggak ada museum ular, itu nggak ada. Ada ya? Ada, cuma aja di beberapa wisata batu wisata itu ada, tapi beberapa contoh. Artinya setelah pulang, setelah selesai Ramadan, jadilah seperti kupu yang pakai baju baru lebaran, macam-macam itu semua orang senang. Tapi jangan jadi orang puasa seperti puasanya ulo, melungsungi ganti baju. Setelah itu ya tetap ulo. Semua orang tidak ada yang pengen pegang, bahkan menjauh. Nah, ini satu diantaranya. Maka ada beberapa cara untuk meraih puasa berkah. Yang pertama adalah kita dengan ini persiapan yang baik, persiapan mental spiritual, persiapan intelektual, persiapan fisik jasmani, dan kemudian persiapan finansial. Persiapan yang lain menyusul, mendukung. Persiapan mental spiritual yang pertama banyak berdoa, minta kepada Allah. Yang kita baca kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita ambil yang paling akhir, ujung. Ya Allah, balighna Ramadan. Ya Allah, balighna Ramadan. Sampaikan kami, pertemukan kami ya Allah dengan Ramadan tahun ini. Karena setiap hari HP kita isinya innalillahi wa inna rajiun. Padahal kurang 10 hari. Kita gak jamin. Mungkin H-1 ada yang lebih dulu diambil Allah Subhanahu wa taala. Tetap minta kepada ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Yang namanya kematian tidak harus tua. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Iya. Ada yang salah? Enggak. Iya, betul.
Oleh karena itu maka nggak ada yang tahu tentang masalah kematian. Kita nggak ada jaminan Ramadan ini meskipun masih muda, sehat, kemudian menangi Ramadan. Ya, nggak ada. Berapa kemarin makan anak-anak yang masih muda yang korban kanjuruan itu 130 itu rata-rata belum punya KTP. Meskipun sehat, pernah di Masjid Khadijah Arjuno itu ada ibu-ibu ikut sholat subuh, ikut pengajian, khusyuk mendengarkan. Ketika selesai pengajian biasanya berdiri salam-salaman. Saya juga pernah ngisi di situ tentang kuliah subuh itu. Ketika kemudian ibu-ibu itu salaman, ada satu ibu-ibu yang tidak berdiri. Ketika didekati sudah meninggal. Jadi pas pengajian ngantuk-ngantuk kebablasan mati. Kebetulan duduknya pojok senden gitu loh. Di Masjid Khadijah. Ya, bukan di Masjid NH ini gitu loh. Tapi bagaimanapun tolong yang belakang yang senden diawasi gitu ya. Jam-jam segini ini jam-jam ngantuk, apalagi masuk masjidnya keliru sing diwaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ya, ini doa bahkan Rasulullah mengajarkan kita ini doa ketika masuk Ramadan itu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardha. Ini doa-doa dari Rasulullah, nanti bisa di copy. Kemudian yang kedua bersyukur, memuji Allah. Kalau nanti kita bisa masuk Ramadan dan sekarang ini alhamdulillah nikmat Allah yang luar biasa, mari kita bersyukur. Dan bersyukur yang benar adalah ketika semakin dekat kepada Allah, semakin rajin ibadah. Kemudian berikutnya mental spiritual kita sambut Ramadan dengan gembira. Rasulullah mengabarkan ini semuanya kepada para sahabat dengan berbagai keutamaan-keutamaan. Maka sambut Ramadan dengan gembira, meskipun kita nggak biasa puasa, karena Ramadan itu sangat menggembirakan. Ada 13 keutamaan Ramadan, silakan browsing. Dan mudah-mudahan kita itu selalu menunggu Ramadan, nanti rindu menunggu Ramadan. Ketika Ramadan apa yang kita tunggu? Beduk maghrib. Betul. Satu diantaranya nggak apa-apa, itu sangat menyenangkan. Makanya lisoimi farhatan. Orang yang berpuasa terutama Ramadan itu ada dua kebahagiaan, kegembiraan. Farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika buka puasa, yang kedua ketika nanti berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Terus hari-hari ini biasakan jiwa dan ruhiyah spiritual kita dengan banyak ibadah. Puasa sunnah masih ada besok Senin dan Kamis. Senin lagi insya Allah puasa. Kalau nggak mampu ya upayakan kondisikan seperti sudah puasa. Kalau kita biasa makan satu hari dua piring, ketika makan kita makan 2 piring, berarti mulai hari ini kita makannya cuma 1 piring. Kalau biasanya makan 1 piring, mulai hari ini makan ya enggak lah, setengah kayak mungkin kuat, itu jelas enggak. Ya agak dikurangi dikit gitu loh. Kurangi 1 sendok gitu loh. Tapi sendok makan loh ya, bukan sendok entong gitu. Ya, kata dokter makan cuma 3 sendok, tiba-tiba sendok entong tambah wakai gitu. Ya, upayakan mengurangi ngemil. Terutama ngemil ini harus diupayakan. Pak, susah sekali Pak, saya tidak bisa mengurangi ngemil. Bagaimana caranya? Gampang. Agar tidak ngemil, jangan ada yang di-mil. Selesai. Kanan kiri kacang, kerupuk, keripik, macam-macam roti, ya mesti ngemil. Kalau pengen nggak ngemil, jangan ada yang di-mil. Insya Allah tidak ngemil. Ya. Biasakan sholat sunat qiyamul lail meskipun cuma 2 rakaat 1 witir, wal asr kulhu inatoina. Kemudian tilawatul Quran tadarus, curi start dari sekarang, infak sedekah sehingga nanti bisa terbiasa ketika Ramadan. Rancang agenda optimalisasi maksimalisasi ibadah Ramadan, ya mulai dari agenda Ramadan itu apa saja nanti, sholat di mana, sholat taraweh, terus berbuka puasa kemana dan lain sebagainya, biar maksimal gitu loh. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita, bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Tahun depan kita mungkin sudah di alam kubur. Kemudian siapkan diri untuk berdakwah bersama saudara-saudara kita, aktif di masjid dengan takmir masjid, meramaikan, memakmurkan masjid, lembaga dakwah, majelis taklim dan lain sebagainya. Kalau punya buku atau yang lain-lain, bagikan buku, majalah, booklet, buku saku dan lain sebagainya. Atau kita punya ada kiriman WA PDF tentang fikih Ramadan dan lain sebagainya, bagikan. Ini manfaatnya besar sekali. Yang kedua, persiapan intelektual, ilmu.
pelajari hukum-hukum puasa, termasuk hadiri majelis ilmu tentang keutamaan tentang fikih puasa seperti ini. Alhamdulillah sekarang browsing aja banyak sekali materi tentang fikih puasa, dan agar puasa kita itu bermakna tidak seperti puasanya orang awam, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, lalu hari-harinya dipakai untuk banyak tidur. Habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 11, setelah itu sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi, bangun-bangun sebelum asar, habis sholat asar tidur lagi, bangun-bangun maghrib. Awas, nyusul basurib. Ada hadis Pak, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Naumus shaim ibadah. Itu tidak hanya hadis dhaif, tapi itu adalah hadis maudhu, palsu. Yang meriwayatkan hadis ini suka tidur, ngajak banyak orang biar banyak yang tidur. Bener loh Pak, daripada melek banyak dosa kan lebih baik tidur. Iya, tapi Rasulullah memberikan contoh lebih baik melek lalu kemudian banyak amal soleh. Ini kondisi yang perlu untuk kita tingkatkan nanti. Kemudian persiapan fisik jasmani, jaga kesehatan, jangan sakit, makan bergizi yang membuat fisik kita sehat, jauhi makan minum yang menyebabkan sakit, olahraga ringan, kalau perlu check up, kalau sakit segera berobat agar nanti Ramadan bisa maksimal. Ketika sakit bisa jadi nggak bisa puasa, bahkan bisa masuk rumah sakit opname. Sakit kecil saja itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat taraweh. Kanan kiri bisa terganggu oleh kita, misalnya sakit panu, kadas, kurap, semuanya khusyuk mendengarkan imam, lalu salah satunya krak krok, itu mengganggu kanan kiri, bisa-bisa pindah tempat. Oleh karena itu maka jangan sakit, terutama ibu-ibu jangan sakit. Kalau bapak anak-anak sakit masih ada yang meramut, masih ada yang merawat, nyaman insya Allah. Tapi kalau ibu-ibu sakit ya sembuh. Maka tolong mulai ibu-ibu ya, mulai hari ini jangan capek-capek. Gak usah nyapu, gak usah ngepel, gak usah nyetrika, gak usah masak. Kau senengan ibu itu. Ya, gimana Pak? Ya ganti aja, bisa laundry, bisa beli GoFood, GoSend. Pokoknya jaga, pokoknya jangan sakit. Ketika sakit segera diobati gitu. Ini poin-poin penting. Kemudian persiapan finansial, meskipun puasa cuma 2 kali makan, buka dan sahur, tapi fakta bicara pengeluaran bisa berlipat ganda. Ya, maka diupayakan, apalagi mungkin nanti untuk zakat mal, untuk itu dan sebagainya. Kita itu kadang-kadang berlebihan ya Bapak Ibu. Kalau untuk Ramadan, bahkan kalau tadi Musyafi kan nggak kerja mulai Sa'ban, Ramadan, pertengahan Syawal, tapi kita kadang-kadang justru Ramadan itu kerja maksimal nggak apa-apa untuk persiapan Lebaran. Bahkan kadang-kadang loh, dan ini memang ya subhanallah, kita itu kalah persiapan dengan para bisnismen, orang-orang kaya itu. Mall-mall, supermarket sudah semuanya penuh dengan persiapan Ramadan, bahkan persiapan jual kebutuhan Lebaran. Ya Allah, kita tidak ada perintah Quran hadis ketika Lebaran pakailah baju baru, nggak ada. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Baju baru alhamdulillah tok dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Hadis riwayat trio kuek-kuek, nggak harus pakai baju baru. Saya nggak selalu beli, saya bisa pakai baju baru, baju yang kemarin itu. Saya biasanya pulang ke Gresik, terus ke Kediri, atau Kediri ke Gresik. Yang tahun lalu saya pakai di Gresik, saya pakai di Kediri. Yang tahun lalu saya pakai di Kediri, saya pakai di Gresik. Berarti kelihatan masih baru lihat gitu loh. Jadi nggak harus lah gitu loh. Tolong Ramadan jangan disibukkan dengan renovasi rumah. Ini banyak itu yang kadang-kadang ya Allah, yang paling tidak masuk akal itu karena tukangnya nggak puasa, kita tuan rumah masakan yang nggak puasa. Kok ketemunya di mana itu? Kalau mau renovasi rumah, ini masih ada 10 hari. Coba renovasi rumah jenengan nggak selesai Pak 10 hari. Yang penting manajemen renovasi, panggil 50 tukang, insya Allah selesai. Betul, nggak selesai. 50 tukang nggak sampai 10 hari selesai, insya Allah. Itu aja. Lagian untuk apa sih? Kalau daripada renovasi kadang-kadang menghabiskan puluhan juta, lebih baik puluhan juta kita infakkan untuk Muhammadiyah, untuk berdirinya kantor nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu luar biasa kan begitu. Baik. Kemudian sambut Ramadan dengan membuka lembaran baru yang bersih kepada Allah. Banyak taubatan nasuha kepada Rasulullah. Lanjutkan dakwah Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya kepada orang tua, istri, anak, karib, kerabat. Tingkatkan pelayanan terbaik hari-hari ini.
seperti tadi itu, suami menyenangkan istri yang nggak usah masak, beli aja, yang nggak usah banyak menyetrika, laundry, yang ayo mulai besok jalan-jalan, itu loh. Jalan-jalan kemana? Ke Gor Kanjuruhan, itu ya. Dan seterusnya. Jadi ini poin-poin untuk menyenangkan keluarga, kepada masyarakat, meningkatkan interaksi. Mari kita ajak sering ke masjid, pengajian dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang terakhir, bapak-bapak, agar puasa Ramadan kita berkualitas dan bermakna, meminjam istilah dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Yang pertama, mempuasakan mata. Hati-hati. Meskipun kita tidak melihat yang di luaran itu, kita di rumah ada TV, terutama HP. Hati-hati. Karena algoritma kita, ketika kita melihat pornografi, pornoaksi, nanti akan muncul terus. Kullul ma'asi awaluhan nadroh. Semua bentuk pandangan, semua bentuk maksiat itu diawali oleh pandangan mata. Tertarik harta, mencuri, korupsi. Tertarik, mohon maaf, aurat, akhirnya kemudian melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan. Saya belum pernah mendengar sampai hari ini ada orang buta memperkosa, ada orang buta membunuh, kecuali buta-butaan, si buta dari goa hantu itu. Maka tak jaga pandangan ini. An-nadratu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata itu anak panah dari sekian banyak anak panah iblis. Maka kita jaga pandangan mata kita dari yang haram, terutama ketika nanti Ramadan. Ya, ini terutama yang masih muda. Ini perintah Allah juga dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 dan 31. Laki ke perempuan, ke wanita, wanita ke laki-laki, tundukkan sebagian pandangan matamu. Ini yang pertama. Yang kedua, mempuasakan lidah. Dari apa? Bicara tanpa arah, dusta, bohong, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, porno, fitnah, adu domba, permusuhan, mendolimi orang lain, miso-miso dan lain sebagainya. Itulah maka kemudian dalam Ramadan itu ada dua hadis. Yang pertama, ketika kamu sedang puasa Ramadan kemudian dijaraki, digodain, diusilin, diajak untuk berantem, maka jangan diladenin. Jawablah, ini soim. Mohon maaf, saya sedang puasa. Titik. Nggak boleh koma. Kalau koma nanti malam aja setelah taraweh. Tak tunggu di depan masjid NH. Enggak. Itu. Yang kedua, Allah tidak butuh puasanya seseorang yang ketika puasa tidak bisa menjaga lisan ini. Terutama yang banyak ngomong itu laki-laki. Para laki-laki, wong lanang. Di daerah saya Tembalangan, kalau orang itu banyak ngomong itu biasanya komentarnya pancene lambe lanang gitu loh. Tolong yang laki-laki jangan banyak ngomong. Iya toh? Pancene lambe wedok. Lambe lanang. Apa? Wedok ya? Iya. Sak cerewet-cerewetnya laki-laki itu vocabnya cuma 7.000. Tapi kalau wanita vocabnya 20.000. Betul. 1:3. Kalau sebelum maghrib yang keluar baru 10.000 itu, iya, setelah maghrib atau setelah isya mesti metu 20.000. 10.000-nya itu habis isya gitu loh. Makanya tolong Bu, bojone ojo di cereweti wae, ojo di omeli. Meskipun sesungguhnya ada penelitian dari Dr. Aam Amrullah, itu belum ada penelitian, wanita istri yang cerewet itu ternyata panjang umur dibandingkan dengan wanita yang pendiam, ngenes, cepet mati. Betul. Jenengan adakan penelitian. Saya jadi penghulu sudah 15 tahun itu, ketika menerima berkas rata-rata bapaknya almarhum, ibunya masih hidup, bapaknya almarhum. Jadi banyak banyak janda dibandingkan dengan duda. Tolong suaminya apalagi sudah agak tua, ojo ditangisi, ojo diomeli, ojo seneni tok. Diomeli, diseneni, mungkin barangkali karena faktor usia, sekali diomeli langsung mati. Itu berarti jenengan melakukan pembunuhan berencana. Suami mati ditangisi, ya Allah Pak, jenengan mendahului kami. Lah kemarin masih hidup diomeli, sekarang sudah mati ditangisi. Makanya kalau sudah tiada baru terasa kehadirannya sungguh berharga. Hadis riwayat Roma Irama, sing tua-tua ngerti gitu loh. Kok apal Pak? Iya, karena depan saya itu ada jual pangsit, itu selalu menyetel lagu ini sampai apal banget itu loh. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jangan sampai kalau nanti para istri suaminya meninggal baru kemudian terasa.
Maka ketika sudah ada seperti ini, juwarno wae Bu, wis megelno apa wis juwarno wae, ojo disentai ya. Makanya kalau pengen suami jenengan awet, maka ojo disentai. Karena penelitian Dr. Amrul tadi, meskipun wanita yang cerewet itu panjang umur, yang cepat mati suaminya, itu yang penggalan terakhir itu seperti itu. Jadi mempuasakan lidah, jangan banyak ngomong. Kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diam. Anake mecano piring, masya Allah, kamus kebun binatang, kamus kuliner, kamus anatomi tubuh keluar semuanya. Padahal mek mecano piring iku hadiah sabun. Astagfirullahaladzim, ojo nemen-nemen kedonyan. Kalau jenengan khawatir piringnya anak pecah, kasih aja piring plastik apa piring seng. Tuh, ojo nemen-nemen kedonyan, mati nggak nggawa piring. Baik, mempuasakan telinga, jangan dengar gosip-gosip yang tidak benar. Terus kemudian mempuasakan tangan dari mendolimi orang, memukul, membunuh. Mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan Allah. Jadi ke depan hari ini kalau bisa rumah, masjid, tempat kerja yang masih kerja. Kalau enggak ya rumah, masjid, insya Allah selamat. Kemudian mempuasakan hati dari penyakit ruhiyah seperti sombong, egois, dengki, iri. Ya, tolong kita semuanya jangan ada sikap iri. Iri itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jangan jadi orang irian. Kita ini orang kepanjen. Jangan terlalu cinta dunia dan sebagainya. Terakhir, mempuasakan pikiran dari membayangkan yang diharamkan Allah dan lain sebagainya. Ini poin-poin yang dapat saya sampaikan. Karena waktu yang sangat singkat, terbatas, insya Allah tidak ada tanya jawab. Ya baik, mari kita membaca doa. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita duniawiyah ukhrawiyah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan selama Ramadan nanti kita diberikan Allah sehat walafiat, kita bisa memaksimalkan siang dan malam Ramadan. Kalau Allah mencabut nyawa kita, mudah-mudahan husnul khotimah, dan semoga nanti kita dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ballighna Ramadan hadhihi sanah. Allahumma ballighna Ramadan hadhihi sanah. Allahumma ballighna Ramadan hadhihi sanah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi syahri Ramadan fi hadhihi sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna tarawihana, Allahumma taqabbal minna tadarusana, Allahumma taqabbal minna shadaqatana, Allahumma taqabbal minna zakatana, Allahumma taqabbal minna hajjana, Allahumma taqabbal minna umratana, Allahumma taqabbal minna takhashu'ana wa tadarru'ana, Allahumma taqabbal minna khidmatana, khidmatan li usratina, khidmatan li mujtama'ina fi kepanjen wa haulahu, khidmatana li watanina Indonesia, wali dinina dinil Islam, wali ummatina ummatin Islamiyah, wali jam'iyatina Muhammadiyah wa Aisyah wa ghairuha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramati wal Madinatil Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau yang saya sampaikan kurang panjang, kapan-kapan bisa diundang lagi. Michael Jackson, Kemulan Kloso, Mike Tyson, Ketiban Ondo, Yu Painten, Menek Klopo, Cekap Semanten, Atur, Kawulo, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Buah kedondong, buah timun, buah bengkoang, itu nama buah untuk rujaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.